tepian Sungai Mahakam yang mengalir tenang, terletak sebuah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Kota Samarinda berawal dari abad ke-17 ketika suku-suku Dayak mendiami wilayah tersebut. Pada tahun 1668, sekelompok orang Melayu dari Kesultanan Kutai menetap di tepi Sungai Mahakam, yang kemudian berkembang menjadi pemukiman Samarinda. Nama Samarinda berasal dari kata sama dan renda, yang melambangkan kehidupan masyarakat yang setara. Dengan lokasinya di tepi Sungai Mahakam, Samarinda berkembang sebagai pusat perdagangan dan transportasi. Pada era kolonial, kota ini menjadi titik penting dalam jalur perdagangan Kalimantan. Setelah Indonesia merdeka, Samarinda terus tumbuh dan pada tahun 1960 resmi menjadi ibu kota Kalimantan Timur, menjadikannya pusat industri dan ekonomi di wilayah tersebut. Saya sudah keturunan ke-7 dari rumah panggung cagar budaya itu. Untuk sarung tenun ada 2 macam. Ada sarung tenun yang ATBM, ada juga yang sarung tenun yang bisa dibawa-bawa. Itu sarung tenun dari gedokan. Itu yang selalu kami pertahankan karena itu tradisional. Jadi usaha kerajinan rotan dan manik ini akan terus kami kembangkan, baik yang klasik atau modern sesuai dengan inovasi dengan zaman sekarang. Kami ingin mengangkat kerajinan ini bukan hanya di Samarinda, melainkan di luar Samarinda. Di 2015 saya mulai membuka usaha jahit, berkembang alhamdulillah pesat dan banyak pesanan. Kemudian saya menyediakan ready to wear khususnya dari wastra Kalimantan Timur. Tantangan yang paling sulit yaitu ingin memperkenalkan wastra khas Kaltim, di mana saya berharap ke depannya wastra ini lebih dikenal dan diminati oleh dunia luar, seperti kayak daerah luar mengerti akan wastra Kaltim. Kita kemarin berkunjung ke Kampung Tenun Samarinda gitu kan. Bagaimana tenun yang juga merupakan warisan yang diturunkan secara turun-temurun dengan juga nilai kesejarahan dan juga unsur lokalitasnya yang sangat kental sekali gitu kan. Saya pikir sangat menarik. Motif-motifnya juga beragam, mulai dari tenun maupun batik yang memang motifnya itu diangkat dari mitologi dan juga kearifan-kearifan lokal di Samarinda gitu. Untuk Samarinda sendiri, kami menemukan banyak sekali keunikan di subsektor musik dan seni pertunjukan. Bagaimana seni pertunjukan dan musik itu sebenarnya sudah menjadi DNA-nya kota Samarinda sejak dahulu sih. Dari hasil uji petik di kota Samarinda, kami menangkap subsektor yang bisa mendorong ekonomi kreatif di kota Samarinda. Posisi leading sektor berada di sektor musik. Jadi harapan saya, mari tingkatkan skill, mari tingkatkan kemampuan, supaya kita musisi yang ada di Samarinda ini bisa menjadi barometer musik yang ada di Indonesia. Itu harapan saya. Rasanya sangat beralasan kenapa kemudian musik ditetapkan sebagai sektor ekonomi kreatif kota Samarinda, ya karena kalau sudah ada konser pasti kemudian fashion, kemudian kuliner, kemudian juga kawan-kawan daripada event organizer dan semua ini menggerakkan. Dan saya kira saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif yang sudah yang sudah membina, membimbing sehingga kemudian Samarinda sampai pada putusan menjadi kota musik. Untuk kota Samarinda, bersama-sama kita telah melakukan uji petik selama 3 hari dan hari ini kita ada penandatanganan terkait dengan berita acara untuk subsektor ekonomi kreatif unggulannya dan telah ditetapkan subsektor musik sebagai subsektor unggulan dari kota Samarinda. Dan kami berharap bahwa dengan penetapan subsektor unggulannya musik,
ini kota Samarinda akan lebih berkembang lagi dari sisi ekonomi kreatifnya dan juga bisa ikut berjejaring dengan kabupaten kota yang lain, dan juga mudah-mudahan kota Samarinda akan berkembang lebih pesat lagi dari sisi ekonomi kreatifnya. Dengan penetapan subsektor ekonomi musik ini bisa, yang lainnya itu bisa terus berkembang dalam kebersamaan di dalam mengembangkan ekonomi kreatif di kota Samarinda. Terima kasih.